And stand by Lan. Action. Halo kembali. Oh Lan. Jalan. Halo, berjumpa lagi di kelas Kroni Hibi bersama gua Alan, seorang konten kreator atau gue senangnya disebut sebagai creative director. Kali ini gue mau berbagi pengalaman gue di bidang konten kreator. Gimana sih caranya ngebuat sebuah konten, atau bahasa awamnya apa ya? Atau bahasa yang nggak taunya, ngebuat sebuah video atau karya-karya yang berkaitan dengan audiovisual gitu. Nah, gue sebelum mulai, gue mau ngejelasin basic dasar gimana cara membuat konten apapun itu ya, misalkan konten YouTube atau konten TikTok atau konten apapun yang berkaitan dengan konten gitu. Konten TikTok. Basic pertama yaitu lu harus mengenal ada 3 bagian, 3 langkah, yaitu praproduksi, produksi, dan postproduksi. Nah, gue pengen ngasih tahu lebih simpelnya lagi, apa sih praproduksi, produksi, dan postproduksi itu. Ini gue mau mengibaratkan gini, misalkan lo mau masak nih, berarti lo butuh bahannya nih. Bahannya apa aja? Misalkan ada cabai, ada bawang, nah itu bisa kita sebut sebagai pra, atau rencananya nih kita mau buat apa gitu kan. Misalkan nasi goreng lah ya kan, nasi goreng. Berarti ada bawang goreng, iya, ngiris bawang dulu, apapun itu, ya itu rencananya nih, ya kan. Berarti kita siapin dulu di praproduksi. Habis itu, produksi itu apa? Produksi itu di situ udah ada kompor, ada minyak. Nah, lu langsung ngegoreng. Nah, itu produksi, tahap produksi. Post pro-nya itu, nah, kan biar enak nih kelihatannya kalau kita makan. Nah, itu biasa dihias dulu tuh, ya kan? Kira-kira seperti itulah gitu. Nah, kalau di sini kita mau bahas mulai dari pra ya, tadi berarti udah tahu ya, pra itu apa, praproduksi, jadi planning, rencana. Misalkan gini, langsung di bagian gua aja. Gua di sini membuat sebuah konten live music ya kan. Kita akan ngambil contoh gimana cara membuat live session musik gitu. Nah, langkah pertama adalah di praproduksi, yaitu kita mau buat apa dulu. Nah, riset nih. Lu tuh senangnya kemana? Contoh, gue ada kasih contoh 3. Misalkan 1, kalau lu tahu ada namanya program Breakout di Net TV. Di depan teras rumah. Ya kan? Habis itu 2, misalkan BBC Radio, kalau lu tahu tuh ada live studionya. Atau Audio Tree. Nanti yang edit kasih lah contohnya ya, oke? Ya ada di sini nih pokoknya nih. Nah, pokoknya seperti itulah. Nah, setelah lo udah riset, kan lo akan menentukan tuh apa sih yang mana sih yang lo suka. Misalkan contoh ada Audio Tree. Nah, nanti ada contohnya nih, Audio Tree nih. Nah, Audio Tree ini sistemnya live studio gitu kan. Nah, oke, riset lu udah dapet nih, riset pertama yang lu mau buat ya kan. Ternyata lu lebih condong ke Audio Tree. Berarti di situ yang disebut namanya referensi. Berarti konten yang akan lu buat itu seperti Audio Tree misalkan. Berarti itu referensinya ya kan. Kalau udah masuk ke referensi, nah nanti lu baru tuh lo mau menginovasikan. Nggak mungkin kan kalau misalkan lo bikin sama persis, itu sama aja jiplak. Akhirnya lo akan harus berpikir gimana caranya membuat itu hampir sama tapi diinovasikan. Misalkan lo bikin studionya nggak sama seperti itu gitu. Nah, itu lo pikirin tuh mau seperti apa. Nah, semua itu tertuang dalam di praproduksi. Jadi lo coret-coret deh tuh idenya apa. Oh, referensinya by Audio Tree. Terus akhirnya setelah lo udah tahu itu, akhirnya lo mencoba untuk meriset dalam segi teknis ya kan. Oh, persiapannya apa aja sih kalau misalkan kita mau bikin live musik? Nah, pasti kan kita bertanya-tanya tuh, ada, oh kalau audiovisual berarti lu harus mikirin audionya tuh seperti apa gitu. Nah, lu riset tuh audionya harus kayak gimana, di dalam studio ada apa aja, terus nanti visualnya kayak gimana, lu planning semua di situ di dalam sebuah praproduksi, atau yang kita sebut tadi sebagai contoh
menyiapkan bahan-bahan kalau masak ya. Jadi lo tuh harus sudah menyiapkan semuanya, udah di breakdown nih segala macam. Nah, mulailah di tahap yang namanya lo harus menulis, membreakdown tuh di praproduksi itu. Nah, memang gue lupa jelasin satu hal. Di praproduksi dan post pro, hal yang paling rumit dan paling lama dan paling panjang tahapannya itu adalah praproduksi, bukan produksi atau post pro. Karena semua yang kita tuangin itu ada di praproduksi, mulai dari ide, jadinya seperti apa itu udah kita rencanakan di praproduksi, ya kan? Nah, udah tuh tadi lu udah breakdown tuh, misalkan kayak tadi di studio kita mau bikin live musik di dalam studio. Terus di dalam studio itu ada apa aja isinya, nanti propertinya seperti apa, nanti lu breakdown tuh semuanya, konsepnya itu, ya kan? Segala macem. Tuh udah ketahuan tuh semuanya, lu butuh apa aja segala macem. Nah, nanti kalau udah lu breakdown, udah lu bikin timeline nih, set. Nah, lu baru mikirin tahap produksi, misalkan oh seminggu depan produksinya minggu depan nih gitu ya kan. Nah, oke, lu tentuin jadwalnya. Akhirnya lu tentuin tanggalnya, lu tentuin segala macamnya, persiapan bahan-bahan dan lain-lainnya. Habis itu lu masuk ke tahap produksi. Nah, di tahap produksi ini sebenarnya hanya kita melakukan hal-hal yang udah dipersiapkan di praproduksi. Kenapa seperti itu? Karena kita mengeksekusi, produksi itu mengeksekusi. Kalau tadi kita contohin di pertama tuh produksi, kalau masak itu dari bahan kita lagi gorengnya nih. Nah, di produksi tersebut itu udah by referensi dan by ide-ide dan breakdownan lo di praproduksi nih. Kayak misalkan contoh kayak bikin event aja sih sebenarnya pas produksi itu. Kayak lo harus udah nentuin, contoh misalkan di hari H nih, minggu depan itu lo udah bikin timeline nih, ya kan? Kalau kayak event organizer aja lah, kayak misalkan lo bikin jadwal jam 9 kumpul, jam 10 loading alat masuk, ya kan? Persiapan dan lain-lain, ya kan? Habis itu jam 11 mulai syutingnya, ya kan? Sampai akhirnya di jam 12 kelar. Nah, nanti lo misalkan kayak udah ngerapiin segala macamnya. Nah, itu udah semua udah terstruktur. Tujuannya adalah untuk mempermudah semua yang lo lakuin pada saat itu gitu. Nah, ini produksi nih, kita udah masuk produksi, udah kelar nih, semua lo lakuin sesuai dengan planning lo di awal. Abis itu nanti lo langsung masuk tahap post pro. Nah, post pro itu apa? Post produksi setelah produksi. Nah, kalau tadi yang gue contohin dimasak, setelah masak gimana caranya biar enak, berarti makanan itu dihias. Nah, kalau di konten ini berarti lo harus menghias atau mempermanis hasil produksi lo di tahap post produksi. Yaitu apa? Yaitu satu, lo harus ngedit videonya, ya kan? Lo harus mengelola audionya. Terus semuanya tuh lo harus lakuin di situ, di tahap itu. Pokoknya misalkan contoh satu video lo mau bikin live studio kayak tadi audio trip, berarti di depan nih misalkan ada bumper nih. Nah, nih bumper kayak gini nih. Kasih lihat ya editor ya. Bumper tuh, nah bumper habis itu ntar langsung live musik gitu ya kan. Nah, nanti pas live-nya itu ya udah, nanti lo kayak misalkan lo kalau dieditin tuh lo potong-potong videonya. Terus audionya juga lo bagusin gitu ya kan. Lo bagusin, nah akhirnya jadilah sebuah karya gitu. Karyanya itu nanti yang akan diupload. Nah ya hasilnya nanti sesuai dengan apa yang udah lo buat di praproduksi kayak gitu. Nah, itu tahapan yang menurut gue harus lo ketahui. Sebenarnya simple. Kalau misalkan lo mau buat video cover, simple aja. Misalkan contoh ya, kalau lo nggak punya alat semuanya, lo tinggal siapin HP, ya kan? Terus atau enggak siapin audio recorder dan HP misalkan gitu buat ngerekam audio untuk audio recorder. Lo siapin gitar, kalau lo main gitar, lo nyanyi, ya kan? Lo main, tapi lo juga harus nentuin kan lokasinya di mana, mood backgroundnya seperti apa. Nah, itu yang nanti mempengaruhi dari hasil konten lo itu kayak gitu sebenarnya. Konten itu banyak macamnya dan itu sebenarnya basic dari gimana cara kita membuat konten atau mengembangkan ide-ide yang harus kita mau buat apa sih. Kadang-kadang kan orang bingung, duh gue pengen produktif nih,
tapi gue nggak tahu caranya gimana gitu ya kan. Nah, satu-satunya cara salah satu caranya yaitu adalah riset gitu. Lo mau buat apa gitu, banyak hal yang bisa lo lakuin gitu. Nah, ini salah satunya contoh di musik. Kenapa di musik? Karena basically gue mencoba ini di musik gitu. Seperti itulah kira-kiranya, kurang lebihnya. Jadi kira-kira paham gak nih? Kalau nggak paham, lo bisa DM gue atau lo bisa komen di bawah, nanti mungkin dibales kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau bikin simple, yang terpenting adalah lo harus produktif. Jadi produktif itu apa ya? Lo harus melakukan hal-hal yang lo pengen, tapi nggak dengan omongan, dengan aksi gitu. Contoh, sekarang gue bikin konten nih ya kan sama kelas Kroni Hibi. Yang gue lakuin apa? Gue datang ke studio, ada kameramennya, kita syuting. Mau buat apa? Yang terpenting adalah pertama produktif, itu melakukan aksi. Kesimpulannya semua sesimpel itu. Apapun yang lo lakuin itu semua jadi karya. Walaupun entah nggak ada pra produksi. Tapi kalau lo sudah melakukan suatu hal yang berkaitan dengan konten, kayak lo ngerekam kegiatan lo, itu udah menjadi sebuah konten. Sesimpel itu sebenarnya. Lo harus tetap terus konsisten untuk membuat konten tersebut. Walaupun mungkin pas pertama kali lo buat itu jelek, tapi itu akan menjadi evaluasi lo ke depannya, sehingga konten lo ini akan menjadi sebuah konten yang luar biasa nantinya. Kayak gitu, brother. Oke? Jadi kesimpulannya adalah, balik lagi kesimpulan. Iya. Enggak, jadi yang penting produktif. Oke? Aksi, melakukan ya. Jadi nggak cuman kita buat yuk. Biasanya kayak gitu. Nah, jadi Siapa tuh? nggak tahu lah ya, pokoknya lakukanlah. Nah, kalau kutipan dari Nike adalah just do it. Oke? Kalau kurang dari pembahasan gue sebelumnya, lu bisa langsung tanya ke gua, DM gua, atau komen di komentar. Jangan lupa saksikan kelas Kroni Hibi berikutnya, yang lain-lainnya bakalan banyak ngebahas tentang hal-hal yang pasti lu pengen tahu. Oke? See you, bye.